Shalom, selamat bertemu kembali dalam Sapaan Gembala GKI. Saya Pendeta Cipto dari GKI Puri Indah di Jakarta. Pada kesempatan ini kita bersama-sama merenungkan tentang sumbu yang pudar. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada kesempatan ini kami bersama-sama mau mendengarkan firman-Mu dalam Sapaan Gembala GKI. Kami ingin memahami tentang sumbu yang pudar. Tuhan berbicara agar kami mengambil sukacita dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, kita akan membuka bacaan Alkitab kita dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 12 ayat 20. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai yang menjadikan hukum itu menang. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, lilin adalah benda penerang yang dapat menolong kita ketika kita berada di ruangan yang gelap. Lilin juga sering kita pakai dalam tahun liturgi gereja, seperti masa raya Paskah, masa raya Advent. Lalu apa yang menarik dari lilin ini? Yang menarik adalah karena salah satu elemen terpenting dari lilin adalah terletak pada sumbunya. Tanpa sumbu, lilin tidak bisa berfungsi normal. Tanpa sumbu, lilin sebagus apapun, secantik apapun tidak bisa mempertahankan api. Tanpa sumbu, maka lilin tidak akan menyala dan tidak akan berguna. Ketika sumbu ini terbakar, maka terang lilin secara pelan dan pasti akan mengenyahkan kegelapan. Karena sumbu itu terbakar, maka batang lilin ini mulai meleleh sedikit demi sedikit, membentuk pola tetesan di lilin, hingga akhirnya sumbu ini mulai pudar dan padam, seirama dengan habisnya batang lilin. Saudara-saudara, sumbu yang pudar adalah lambang dari orang-orang lemah yang tidak berdaya, yang kehabisan energi positifnya hingga pada akhirnya dia menjadi orang yang masa bodoh, orang yang merasa apatis dengan hidupnya. Kita semua tahu bahwa apa itu artinya pengharapan. Tapi pada satu titik pergumulan tertentu, tidak jarang semangat kita juga bisa mulai pudar, bahkan hampir padam. Karena semangat kita pudar, maka kita pun menjadi jenuh, bosan, dan tidak bersemangat untuk melakukan apapun. Kita seperti sumbu yang pudar. Tak kalah keputusasaan dan kefrustasian menggerogoti pikiran dan perasaan kita. Hati kita galau, perasaan kita gak nyaman. Berulang kali kita berdoa tetapi kita tidak bisa berkonsentrasi. Kita betul-betul letih, lesu, pudar semangatnya. Semangat melayani, semangat iman, semangat untuk hidup, semangat beraktivitas, semua menjadi pudar. Oleh karena itu pertanyaannya, saudara-saudara, mungkinkah kita bisa mendapatkan kekuatan baru ketika sumbu pengharapan kita, sumbu itu pudar dan hampir padam? Saya mau katakan bahwa siapapun kita sebagai orang yang mengenal dan percaya pada Kristus adalah Tuhan dan Selamat kita, maka kita bisa menyala kembali semangat itu. Mengapa? Karena hal yang sama juga dialami oleh Tuhan Yesus dalam hidup dan pelayanannya. Yesus seringkali bertemu dengan orang-orang Yahudi yang membencinya. Yesus seringkali bertemu dengan orang Farisi dan ahli Taurat yang merasa terancam status sosialnya karena popularitas dari pengajaran dan mujizat-mujizat Yesus. Lalu apa yang Yesus lakukan ketika sumbu pengharapannya mulai redup dan apalagi padam? Ada dua hal yang bisa kita temukan dari keteladanan Yesus. Yang pertama adalah karena Yesus berdamai dengan diri sendiri. Yesus sadar bahwa dirinya pun bisa pudar semangatnya. Dengan berdamai dengan kenyataan itu, Yesus bisa mengendalikan diri, mengatur diri, sehingga pekerjaan pelayanan dapat tetap dikerjakan dengan baik dan benar. Yang kedua, Yesus berdamai dengan Allah yang sudah memilih dan mengutusnya. Ketika Yesus berdamai dengan Allah, maka sumbunya tetap menyala dan berfungsi dengan baik. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita berdamai dengan diri sendiri sehingga kita bisa tetap menjalankan hidup dengan baik dan normal, menata waktu dan tanggung jawab hidup kita dengan tepat? Sudahkah kita berdamai dengan Allah sebagai sumber keberlangsungan harapan kita? Jangan biarkan sumbu harapan kita menjadi pudar. Berdamailah dengan firman-Nya, maka semangat hidup kita akan tetap terang menyala. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau mengingatkan kami, walaupun kami sering mengalami pudar dalam semangat hidup, tapi biar kami mau mengingat firman-Mu, sehingga kami tetap diberikan terang dan kemampuan menjadi terang dan memberkati banyak orang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.
Amin.